Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang adalah pembawa berita sukacita, pembawa damai dan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan itu membuat kami setiap saat berbahagia dan hidup di tengah-tengah sesama kami. Biarlah itu menghidupkan setiap aspek hidup kami dan menghidupkan setiap organ kehidupan kami. Karena nyata-nyata kehidupan-Mu menjadi dasar kehidupan yang hidup dalam semua rangkaian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini terambil dari Markus 13 ayat 10, dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Sekali lagi, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Demikian firman Tuhan. Ada penekanan dari firman Tuhan bahwa yang terlebih dahulu harus diberitakan, disampaikan, dibagikan informasinya adalah tentang berita Injil. Apa sesungguhnya Injil itu? Injil itu adalah berita sukacita, berita yang menghidupkan, yang menggairahkan, yang membuat telinga, hati, dan semua aspek kehidupan umat yang lain merasa berbahagia, senang dan tenang, nyaman, damai, penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena berita Injil itu adalah berita keselamatan yang diperoleh oleh orang yang percaya. Keselamatan itu diberikan oleh satu oknum melalui perjuangan yang luar biasa hingga dia mati di kayu salib, ditanam, dikubur, tapi dia bangkit oleh karena kuasanya. Dan dia menyelamatkan banyak orang yang mencintai dan menerimanya. Itulah Injil itu. Kalau dikatakan bahwa Injil harus lebih utama disampaikan, berarti berita sukacita, berita yang menjamin hidup semua umat yang percaya sampai ke Allah di sorga. Itu yang penting, yang utama, yang lebih dahulu dibahasakan, yang meski bisa dimengerti oleh cara berpikir setiap orang di dalam berbagai hidup yang berbeda-beda. Itu adalah tugas orang yang menyampaikannya. Tugas Bapak Ibu, tugas saudara-saudara, dan tugas saya. Bagaimana kita menyampaikan berita Injil itu dengan sederhana hingga orang merasakan bahwa berita itu sudah hadir dan sedang berada bersama-sama mereka. Dan mereka percaya, menerima seutuhnya, dan kembali menjadi pemberita, pewarta tentang Injil itu. Saudaraku yang kekasih, ternyata tidak ada berita yang paling indah, yang paling membahagiakan di tengah-tengah dunia yang kita tinggali ini selain berita Injil, berita yang menghidupkan, berita yang membahagiakan itu. Ada berita kelulusan, kenaikan gaji, diterima di salah satu instansi atau di institusi yang beken, yang mampu memberikan gaji yang besar. Tapi itu semua terbatas hanya sebatas hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau berita Injil adalah berita yang menjamin sukacita, keselamatan, damai sejahtera hingga akhir hidup kita bersama Allah selama-lamanya. Biarlah saudara dan saya kapan saja, di mana saja, tetap mengutamakan arti dari Injil itu kepada semua makhluk. Amin. Kita berdoa. Terima kasih motivasi dari firman Tuhan yang berkuasa, dahsyat dan kuat merangkul hati pikiran kami, karena isinya adalah terkait dengan berita yang membuat orang bersukacita. Apapun itu Tuhan, kami pahami berita yang membawa sukacita. Jadikan kami pewarta
pembawa berita itu supaya orang bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin.